warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Ganevo, Bapak Ketua Umum Kadin, kemudian juga Bapak Ayud, dan Bapak Ibu sekalian pelaku usaha UMKM di bidang pangan olahan. Senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami Balai Besar POM di Jakarta mulai dari tahun lalu 2019 kita gencar sekali melakukan fasilitasi dan pendampingan UMKM. Nah, kemarin kami juga sudah ada sosialisasi Jakpreneur Pak Ayud, Pak Edi. Jadi petugas-petugas pendamping Jakpreneur di lapangan ketika mereka sebelum mengeluarkan izin UMK, sebelum mendapat izin UMK tentu didampingi dan dilakukan pelatihan dasar. Kami berharap di pelatihan dasar ini sudah diberikan materi-materi ataupun masukan-masukan tentang izin edar pangan olahan, registrasi pangan olahan, sehingga Bapak Ibu pelaku usaha bisa mengukur kemampuannya bisanya seperti apa. Kalau MD seperti ini, PIRT seperti ini, pangan siap saji seperti ini, atau pangan yang izinnya ke OKKP Kementan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya. Jadi kami memberikan di awal kepada pendamping Jakpreneur, kami harapkan ketika pelatihan dasar Bapak Ibu sebelum diajarkan berusaha, sudah dikasih tahu kalau izin memilih produk risiko tinggi harus punya tempat produksi yang terpisah dari dapur rumah tinggal misalnya. Nah, kalau seandainya tidak memungkinkan ini, lebih baik Bapak Ibu sekalian memilih produk-produk yang risiko rendah, yang izin edarnya PIRT yang boleh diproduksi di dapur rumah tinggal. Nah, ini alhamdulillah pagi ini kami juga Pak Ayud, tim kami juga melakukan pendampingan pelayanan prima registrasi pangan olahan. Mohon maaf saya belum sempat ganti background. Jadi kami juga memfasilitasi dengan petugas-petugas registrasi pangan olahan dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan di Badan POM. Jadi pelaku usaha kami lakukan des satu demi satu. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang hari ini bisa langsung nomor izin edarnya keluar ketika datanya sudah lengkap. Nah, itu fasilitasi ini benar-benar kami kawal Bapak Ibu sekalian. Tujuan kami adalah supaya produk yang beredar di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah DKI Jakarta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan mempunyai izin edar dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai mindset Bapak Ibu izin edar itu hanya untuk memenuhi peraturan ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kami pihak pemerintah tentunya dalam hal ini Badan POM mengawal Bapak Ibu untuk mendapatkan izin edar supaya produk yang Bapak Ibu produksi tersebut dari awal sudah mutu dan keamanan sudah terjaga. Makanya harus diproduksi dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, izin saya akan share Bapak Ibu, mungkin nanti akan timbul pertanyaan sebenarnya izin edar pangan itu seperti apa. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Ini saya yang nggak bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu, untuk izin edar produk pangan olahan. Oke, saya akan menampilkan tentang pendahuluan tentang registrasi pangan olahan sendiri. Jika Bapak Ibu nanti masuknya ke BPOM, saya akan memperkenalkan tentang pemeriksaan sarana balai, apa saja yang kami periksa, standar-standar minimal seperti apa, dan kami juga akan menampilkan inovasi layanan publik kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu mempermudah Bapak Ibu dalam pelayanan publik di Balai Besar POM di Jakarta. Nah, ini dasar hukumnya tentunya Bapak Ibu, ada Undang-Undang Pangan, ada PP tentang iklan dan label pangan, kemudian perizinan berusaha, dan sebagainya. Nah, tentunya pangan yang dikehendaki konsumen adalah
pangan yang aman dikonsumsi, pangan yang halal, pangan yang bermutu dan sesuai dengan selera. Nah, ini untuk sesuai dengan selera ini, akhirnya pelaku usaha melakukan berbagai inovasi dalam produksinya. Tentunya inovasi Bapak Ibu itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa aturan itu ada? Untuk menjamin mutu dan keamanan sebenarnya Bapak Ibu ya, menjamin mutu dan keamanan dari produk yang beredar. Nah, aman dikonsumsi, dengan kata lain tidak mengandung bahan berbahaya, tidak mengandung bahan tambahan pangan yang melebihi batas yang dibenarkan, yang diizinkan. Nah, mengenai batas bahan tambahan pangan diizinkan, kenapa ada batas demikian? Karena dengan penelitian sudah ada dari penelitian para ahli, jika melebihi batas tersebut akan membahayakan untuk kesehatan kita semua. Makanya untuk Bapak Ibu yang menggunakan bahan tambahan pangan seperti pemanis, pengawet, pengempal dan sebagainya, itu Bapak Ibu harus hati-hati. Kenapa? Karena ada batas penggunaannya. Jika melebihi batas, inilah yang akan membahayakan ke konsumen yang mengkonsumsi. Nah, aman itu dari segi apa lagi Bapak Ibu? Tidak mengandung cemaran fisika, ya. Contohnya tidak ada rambut di dalamnya, juga tidak ada kerikil dan sebagainya. Nah, yang lebih terpenting lagi adalah tidak ada cemaran mikrobiologi. Nah, ini dari beberapa UMKM yang kami fasilitasi, banyak yang tidak memenuhi syarat itu dari persyaratan mikrobiologinya ini. Kemudian halal untuk yang dipersyaratkan, kemudian bermutu, maksudnya bermutu, Bapak Ibu nanti klaim di situ ada kandungan protein, kandungan vitamin. Nah, karena proses produksi yang salah, akhirnya proteinnya ini hilang. Jadi yang dimakan konsumen itu adalah ampasnya saja, vitaminnya sudah nggak ada gitu. Beberapa fasilitasi UMKM pengalaman kami juga seperti bakso misalnya. Itu ada beberapa ketika kami uji, kadar proteinnya sudah tidak sesuai standar lagi. Jadi sudah hilang dalam proses pembuatan karena diolah dengan cara yang tidak tepat. Nah, untuk registrasi pangan olahan sendiri Bapak Ibu seperti apa? Produsen distributor pangan harus memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, untuk distributor, cara distribusi pangan yang baik. Nah, setiap pangan olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor, untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, wajib memiliki izin edar. Nah, ini di Undang-Undang Pangan ada ya Bapak Ibu. Nah, ini izin edar untuk pangan olahan di Indonesia itu seharusnya semuanya MD ya. Tapi pemerintah memberikan kelonggaran untuk produk yang risiko rendah dan sangat rendah, izin edarnya berupa PIRT. Nah, ini saya akan jelaskan. Untuk MD itu sendiri, izin edarnya harus ke Badan POM. Semua tingkat risiko pangan bisa ke MD. Peralatan dari manual, semi otomatis, dan otomatis. Nah, persyaratan yang paling penting di sini adalah tempat produksinya terpisah dari dapur rumah tinggal. Dia punya ruangan khusus untuk produksi. Kemudian sesuai cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, ini MD. Kemana izin edar MD? Ke Badan POM, Bapak Ibu. Nah, untuk PIRT, untuk pangan risiko rendah dan sangat rendah. Diproduksi bisa di rumah tinggal, di dapur rumah tinggal. Peralatannya hanya manual hingga semi otomatis. Nah, dasarnya ada di Perbepom 22 tahun 2018. Persyaratannya adalah dia mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan kalau di Jakarta suku dinas kesehatan atau dinas kesehatan kabupaten kota setempat. Nah, ini persyaratannya setelah dapat sertifikat PKP, kalau di Jakarta mendaftarnya ke PTSP, Bapak Ibu ya. Dikeluarkan oleh PTSP, pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau suku dinas kesehatan wilayah Bapak Ibu berada. Nah, ini untuk izin edar pangan olahan. Ya, kalau PIRT itu apa saja? PIRT itu rata-rata produknya risiko rendah dan sangat rendah. Yang kering Bapak Ibu ya, boleh dendeng, boleh, tapi dendeng kering. Boleh rendang, rendang yang sudah kering Bapak Ibu boleh PIRT. Tetapi kalau masih basah, masih ada kandungan airnya di sana, registrasinya harus ke MD. Kenapa? Produk kering ini produk kering dan yang basah harus ke MD karena yang kalau dia sudah basah, kadar airnya tinggi, otomatis dia
sangat rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, ini Bapak Ibu kenapa harus dikendalikan dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Di sini untuk mengendalikan mikrobanya ini, apalagi pada Bapak Ibu produksi olahan daging, olahan susu ya, itu sangat rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Mulai dari bahan bakunya, selama proses sampai produk jadinya dan sampai nomor umur simpan produknya itu berakhir. Nah, jadi tadi sudah jelaskan, kalau yang wajib MD ini nggak boleh sama sekali PIRT apa saja Bapak Ibu ya. Pangan fortifikasi Bapak Ibu. Pangan fortifikasi itu contohnya apa Bapak Ibu ya? Contohnya tepung terigu. Tepung terigu itu sebenarnya di dalamnya tidak ada kandungan vitamin B, tetapi difortifikan, ditambahkan sengaja vitamin B untuk meningkatkan nilai gizi dari produk tersebut. Nah, kemudian contoh lainnya adalah minyak goreng sawit. Minyak goreng sawit difortifikasikan dengan apa Bapak Ibu? Dengan vitamin A. Nah, inilah pangan fortifikasi. Kalau Bapak Ibu memproduksi pangan fortifikasi ini, mau nggak mau, suka nggak suka, registrasinya harus MD. Nah, kemudian pangan wajib SNI, itu registrasinya harus MD Bapak Ibu. Wajib SNI contohnya apa? Air minum dalam kemasan. Contohnya lagi kopi mix ya, itu wajib SNI. Kemudian biskuit. Nah, semua pangan-pangan yang wajib SNI itu harus MD. Kenapa? Karena standarnya di SNI-nya sudah luar biasa dan banyak, dan itu memang harus dikendalikan dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian yang wajib MD lagi adalah pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar, dan yang paling ini yang adalah bahan tambahan pangan. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu di pasaran bahan tambahan pangan izin edarnya PIRT itu nggak benar Bapak Ibu ya. Jadi semua bahan tambahan pangan registrasinya harus MD. Nah, peralatannya bisa manual, tadi ya semi otomatis dan otomatis. Lokasi terpisah dari tempat tinggal. Maksudnya boleh di rumah tinggal, tapi terpisah dari dapur rumah tinggal. Nah, ada lagi untuk perangan yang mengalami proses pengolahan minimal, Bapak Ibu. Contohnya minimal apa? Contohnya kayak merica, hanya digiling. Kemudian kayak ayam, dibekukan. Nah, itu registrasinya kemana Bapak Ibu? Kalau untuk produk yang berdasar dari tumbuhan, ke OKKP Kementerian Pertanian. Nah, kalau untuk yang berdasarkan hewan, sama ke OKKP Pertanian, kalau yang berdasar dari ikan ya itu ke OKKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu tidak wajib daftar PIRT atau MD, tapi dia daftarnya ke OKKP Kementan. Nah, yang SNI wajib tadi ya Bapak Ibu lebih menjelaskan lagi di sini apa saja: air mineral alami, air embun, air minum dalam kemasan, garam garam konsumsi beriodium, gula kristal putih, kakao bubuk, kopi instan, tuna dalam kaleng, sarden dan makara dalam kaleng, tepung terigu, minyak goreng sawit, ini sudah SNI wajib. Nah, ada kategori-kategori yang tidak wajib daftar. Apa Bapak Ibu? Produk yang umur simpannya pada suhu kamar tidak lebih dari 7 hari, ini tidak wajib daftar Bapak Ibu ya. Nah, itu kemudian kalau ada Bapak Ibu memproduksi produk-produk yang umur simpannya tidak lebih dari 7 hari, disimpan pada suhu kamar, itu tidak wajib daftar Bapak Ibu. Tapi kalau mau daftar boleh? Boleh. Kemudian diimpor dalam jumlah kecil, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Pangan olahan digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku ini apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu memproduksi produk kemasan 20 kilo. Bapak Ibu tidak akan ngecer nih kepada konsumen. Bapak Ibu yang 20 kilo ini hanya dijual ke produsen lain, dan produsen lain itu menjadikan produk Bapak Ibu ini sebagai bahan baku. Itu tidak wajib daftar. Namanya B2B, business to business ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pangan olahan dalam jumlah besar tidak dijual secara langsung ya kepada konsumen akhir. Nah, diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Misalnya ada kopi kemasan itu ya. Saya mau kopi rasa vanila misalnya. Jadi, saya minta baru dibuatkan nih kopi rasa vanila, tambah coklat, kemudian diserahkan langsung kepada saya ketika saya beli. Nah, itu tidak wajib daftar
karena diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Kemudian pangan siap saji, misalnya apa Bapak Ibu? Pangan siap saji itu contohnya yang dihasilkan oleh restoran ya Bapak Ibu ya. Kemudian nasi goreng yang pedagang kaki lima misalnya, itu pangan siap saji itu tidak wajib daftar. Tetapi mereka berkewajiban mengurus higien sanitasi kemana? Ke dinas kesehatan atau ke kabupaten kota, kalau di Jakarta ke suku dinas kesehatan terkait. Nah, bagaimana untuk pendaftaran pangan itu sendiri, biayanya besar nggak? Katanya kalau ke Badan POM. Tidak Bapak Ibu ya, contohnya aja. Ini yang paling tinggi adalah 3 juta. 3 juta itu untuk kategori produk pangan untuk keperluan gizi khusus ya. Pangan berklaim misalnya, minuman beralkohol, itu baru mahal Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya minuman, makanan ringan siap santap itu 300.000 cuma ya Bapak Ibu ya. Produk bakery cuma 300.000. Rempah sup salad, produk protein cuma 200.000. Nah, ini kemudian ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase yang sudah diolah Bapak Ibu ya, itu 500.000. Nah, ada keringan yang diberikan untuk Bapak Ibu UMKM. Bapak Ibu dapat diskon 50%. Jadi dari harga yang list di sini tadinya 200.000 menjadi 100.000, tadi yang 300.000 menjadi 150.000. Nah, itu tahapannya sendiri untuk mendapatkan nomor izin edar itu, saya langsung sini. Tahapannya sendiri untuk untuk MD Bapak Ibu ya. Kalau MD sebelum Bapak Ibu proses mendapatkan izin edar, Bapak Ibu harus mempersiapkan dulu sarana produksinya. Nah, sarana produksinya itu kalau Bapak Ibu sudah men-set, dia sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau dokumentasinya sudah selesai semuanya, Bapak Ibu minta audit kepada kami Balai Besar POM di Jakarta. Kalau ada di Bekasi, Bapak Ibu berarti ke Balai Besar POM di Bandung. Nah, kalau di wilayah Bogor, ke Lokapom di Bogor. Kalau Kabupaten Tangerang, ke Lokapom Kabupaten Tangerang. Kalau ada di Kota Tangerang, kemana? Ke Balai Besar POM di Serang. Karena sudah ada pembagian catchment areanya untuk masing-masing POM ya. Jadi untuk Provinsi DKI Jakarta di Balai Besar POM di Jakarta. Nah, kita lakukan audit dulu pemeriksaan apakah sudah sesuai penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau minimal mendapat nilai B, kemudian kami akan bikinkan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini sebagai dasar Bapak Ibu membuat registrasi akun di Badan POM di rek.pom.go.id. Nah, setelah registrasi akun ini, Bapak Ibu akan mendapat username dan password. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa registrasi produk. Nah, di sini akan dimasukkan komposisi, label, dan sebagainya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mendapatkan nomor izin edar. Nah, segala proses ini kami berharapnya Bapak Ibu melakukannya sendiri, tidak menggunakan pihak ketiga. Boleh Bapak Ibu lihat di marketplace. Biaya pengurusan izin edar BPOM itu lumayan mahal di sana Bapak Ibu, itu pihak ketiganya yang narif. Padahal kalau kami di POM sendiri untuk audit pemeriksaan sarana balai ini kami tidak menstandarkan biaya apapun dan tidak minta biaya apapun, semuanya gratis ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti pas yang di registrasi pangan olahan seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada biaya ya untuk pas registrasi pangan olahan dan itu tidak mahal. Nah, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga. Kalau di marketplace itu kalau dilihat Bapak Ibu harganya 25 juta, 30 juta. Saya berharap Bapak Ibu jangan menggunakan pihak ketiga, lakukan sendiri. Sangat-sangat murah dan Bapak Ibu lebih gampang untuk penerapannya. Karena yang kami harapkan yang mengerti itu bukan pihak ketiga, tapi Bapak Ibu sekalian. Yang kami minta segala persyaratannya itu untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk menjamin mutu dan keamanan produk tersebut. Umi berapa kali mau bawa kamu ke pasar sebenarnya mau beli celana potong. Kemudian alur pemeriksaan sarana balai itu seperti apa? Ada permohonan pemeriksaan sarana balai. Kemudian setelah ada permohonan, kita melakukan audit sarana Bapak Ibu sekalian. Nah, jika selesai audit masih ada kekurangan, ketika hasil audit kami lakukan permintaan kekurangan. Nah, Bapak Ibu melakukan pemenuhan kekurangan, kemudian setelah pemenuhan kekurangannya kami cek, kami nilai sudah sesuai, kami terbitkan clause KAPA ya, KAPA ini corrective action, preventive action. Setelah itu kami terbitkan rekomendasi pemeriksaan sarana balai. Nah, persyaratannya apa Bapak Ibu untuk mengajukan MD itu?
surat permohonan tentunya tadi ya, surat pernyataan bersedia diaudit, kemudian peta lokasi, denah bangunan. Nah, denah bangunan ini Bapak Ibu tidak perlu pakai konsultan dan sebagainya. Bapak Ibu bikin di kertas putih, kemudian dicoret, dipakai pulpen, Bapak Ibu bikin manual juga boleh. Yang penting jelas dan proporsional ukurannya. Misalnya 1 meter diwakili oleh 1 senti kalau sarana Bapak Ibu luas. Tapi kalau sarananya kecil, misalnya 1 meter diwakili oleh 10 senti. Silahkan Bapak Ibu, yang penting proporsional. Kemudian izinnya ya, kalau untuk UMKM ada IUMK yang kami minta. Kemudian kalau sudah industri ada IUI, NIBIUI, dan sebagainya. Kemudian surat persetujuan tetangga sekitar yang ditandatangani RT RW ini untuk UMKM. Kenapa kami minta ini? Karena ada beberapa pengalaman kami ketika Bapak Ibu sudah berproduksi ternyata tetangganya nggak setuju gitu. Akhirnya Bapak Ibu harus pindah. Nah, ini yang sayang sekali. Izin edar itu per alamat Bapak Ibu. Kalau udah pindah alamat, Bapak Ibu harus melakukan perubahan lagi. Di labelnya harus berubah lagi. Nah, ini yang tidak kami inginkan. Makanya di awal kami pastikan ketika Bapak Ibu berproduksi di sana, tetangga kiri, kanan, belakangnya setuju untuk tempat produksi dan diizinkan oleh Pemda setempat. Nah, ini kadang-kadang kalau Bapak Ibu kan kalau IUMK kalau kayak di Jakarta persyaratannya adalah perorangan. Kalau Bapak Ibu sudah bentuk badan hukum itu tidak IUMK lagi. Nah, kalau IUMK nggak dapat berarti Bapak Ibu harus kena zonasi. Kena zonasi harus produksi di kawasan industri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian surat perjanjian sewa menyewa tadi ya, atau sertifikat hak milik, kami memastikan Bapak Ibu tidak akan pindah dalam 2 tahun. Kenapa? Karena nanti takutnya ketika tidak ada garansi itu, izin edar keluar seperti tadi, Bapak Ibu harus pindah. Yang punya kontrakan nggak mau lagi diperpanjang kontrakannya. Nah, ini kasihan sekali Bapak Ibu harus bangun sarana baru lagi di tempat yang baru. Nah, ini harus mulai dari awal lagi gitu. Ini yang disayangkan sekali. Label harus diganti dan sebagainya. Makanya kami mempersyaratkan minimal 2 tahun lah Bapak Ibu bisa produksi. Nah, kalau saya mau pindah ya sudah dipersiapkan sebelum masa sewanya berakhir. Kemudian kalau seandainya penanganan hamanya bagaimana, bisa dengan pihak ketiga, bisa juga dengan menggunakan dilakukan sendiri dan dibuat SOP penanganan hamanya. Kemudian alur proses produksi, kemudian daftar peralatan produksi, daftar peralatan laboratorium. Nah, kemudian foto masing-masing produk untuk diimpor ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut tahapannya bagaimana Bapak Ibu. Dilakukan pemeriksaan maksimal 14 hari kerja setelah berkas diterima. Nah, setelah berkas diterima, kemudian kami melakukan permintaan CAPA ya Bapak Ibu, permintaan kekurangan tadi. Jadi maksimal 14 hari kerja sejak audit. Nah, kalau sudah sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik, sudah mendapat nilai minimal B, kami terbitkan rekomendasi maksimal 14 hari kerja juga sejak CAPA selesai. Nah, untuk sarana yang belum selesai tadi, dia dibuat matriks kekurangannya apa, kemudian dilengkapi. Setelah dilengkapi, kami evaluasi. Nah, di sini ada sistem clock on, clock off ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah masuk ke kami, itu sistem timeline kami jalan. Nah, ketika di Bapak Ibu kami off, karena sudah di Bapak Ibu sekalian bola panasnya. Kemudian setelah melengkapi CAPA, nah kalau sudah sesuai, terbitlah rekomendasi. Oke, nah persyaratan yang wajib itu surat permohonan, surat pernyataan bersedia diaudit, kelengkapan berkas untuk sarana produksi pangan UMKM. Nah, ini kelengkapan berkasnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian format permohonannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian nih SOP minimal yang harus ada apa? SOP penerimaan, SOP penyimpanan, SOP pengawasan mutu, SOP higien sanitasi karyawan, SOP higien sanitasi ruangan, SOP higien sanitasi peralatan, SOP recall, SOP catatan pengolahan. Nah, ini SOP minimal yang harus ada dalam cara produksi pangan olahan yang baik. Dan surat pernyataan formatnya seperti ini. Kemudian untuk importir Bapak Ibu ya, kalau nggak ada importir saya lewat saja, format permohonannya hampir sama. SOP minimalnya ini. Kemudian surat pernyataan bersedia diaudit. Nah, ketika kami melakukan form pemeriksaan seperti ini, bentuk form pemeriksaannya ada 166 poin yang kami lakukan pemeriksaan.
Nah, untuk importir ini formnya. Kemudian setelah selesai, kami berita acara pemeriksaannya ketika audit kami terbitkan, apa aja kekurangannya ada di sini. Kemudian kami minta, ini permintaan perbaikannya, ini formnya yang akan Bapak Ibu terima nantinya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu memperbaiki di sini. Contohnya temuan nomor 1, dinding tidak mudah ada jaringan laba-laba di sudut ruangan, misalnya temuannya. Perbaikannya, Bapak Ibu membersihkannya, merapikan lagi SOP-nya, melihat frekuensi pembersihan dan sebagainya misalnya. Kemudian bukti perbaikannya, Bapak Ibu foto sebelum dan sesudah diperbaiki. Misalnya timeline-nya berapa? 1 minggu, Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu berdasarkan temuan yang ada. Bapak Ibu bikin satu demi satu. Nah, kami akan verifikasi dari bukti perbaikan ini, apakah sudah sesuai. Setelah itu baru kami terbitkan form close inspeksi seperti ini. Dan setelah itu baru kita terbitkan form akhir pemeriksaan, laporan, dan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini nantinya, ya ini seperti hasil pemeriksaan dalam rangka pendaftaran produk pangan olahan. Nah, ini kami tujukan kepada Direktur Pengawasan di Badan POM. Nah, tetapi dokumen ini nanti yang akan Bapak Ibu upload ketika Bapak Ibu registrasi akun di registrasi pangan olahan. Nah, timeline-nya, waktu pelaksanaan audit paling lambat 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan diterima di balai. Waktu penerbitan maksimal 14 hari kerja. Nah, ketika kami melakukan permintaan kekurangan data, Bapak Ibu dalam waktu 3 bulan itu harus merespon. Jika tidak sama sekali Bapak Ibu merespon, otomatis kami akan batalkan permohonannya. Bapak Ibu akan ulang dari awal. Kenapa? Nah, di sini kami minta keseriusan, konsisten Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan segera dari apa yang sudah kami jadikan catatan ketika audit. Nah, apa sih yang diperiksa ketika kami melakukan pemeriksaan sarana balai tersebut? Tentunya yang kami periksa adalah cara produksi pangan olahan yang baik. Tujuannya adalah menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen, baik konsumen domestik maupun internasional. Nah, tadi ya, jadi mencegah cemaran ya, cemaran biologis, kimia, fisika, mematikan jasad renik, kemudian mengendalikan proses produksi. Nah, ini elemen CPPOB itu apa aja Bapak Ibu ya? Mulai dari lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, kemudian karyawan, pengemas, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, pesanan pedoman. Kita bahas satu demi satu. Nah, oke. Nah, regulasinya. Nah, lokasi. Lokasi dan keadaan lingkungan bebas dari sumber pencemaran. Misalnya, bebas dari sumber polusi, jauh dari tempat pembuangan akhir, jauh dari perumahan padat dan kumuh. Jadi, jauh dari lokasi pencemaran, tidak berdebu, tersedia tempat pembuangan sampah dan puing yang berada di luar area, pemeliharaan tumbuh-tumbuhan, saluran air tidak tergenang, Bapak Ibu ya. Jadi saluran air itu airnya mengalir, tidak tergenang. Persiapan penanganan area rawan banjir, tidak boleh ditemukan adanya binatang di seluruh area, ya. Jadi biasanya Bapak Ibu sudah melakukan pengawasan hama gitu ya. Ternyata seringnya kami pengalaman ketika kita audit itu terlihat saja si tikus berlarian di lokasi produksi, kemudian ada hama yang terbang dan sebagainya, ada kecoa dan sebagainya. Nah, ini harus Bapak Ibu kendalikan untuk itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan dengan cara apa, yang penting efektif dan tidak mencemari produk yang Bapak Ibu produksi. Nah, kemudian bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higien. Kemudian mudah dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, dan mudah dipelihara. Nah, lantai, permukaan tidak harus epoksi seperti ini ya Bapak Ibu, yang penting rata, tanah air tidak licin. Kemudian dindingnya intinya mudah dibersihkan. Atap rangkanya yang penting juga didesain untuk mencegah tumpukan kotoran. Struktur rangka terpelihara baik, bebas karat atau jaring laba-laba, tidak bocor, dan gampang dibersihkan. Pintu dan jendela, pintu
harus menutup dengan rapat, jika perlu menutup sendiri otomatis. Nah, ini harus ditutup rapat ya Bapak Ibu ya, tergantung kemampuan Bapak Ibu sekalian. Kemudian arah pintu membuka keluar, pintu luar harus selalu tertutup, jendela harus tertutup, dan untuk area yang langsung berhubungan dengan produksi hindari bahan kaca atau gelas. Kemudian fasilitas sanitasi, Bapak Ibu punya ya, tempat cuci tangan, ya, sarana pembuangan air limbah, sarana pembersihan atau pencucian, sarana toilet, dan sarana higien sanitasi karyawan ya. Dan higien sanitasi karyawannya punya sabun pembersihnya, punya pengeringnya, air mengalir. Kemudian hal yang perlu diperhatikan untuk mesin dan peralatan. Persyaratan atau tata letak mesin dan peralatan. Jadi peralatan itu diletakkan sesuai dengan alur produksi sehingga jangan bolak-balik. Kalau kita bolak-balik inilah nantinya yang akan menimbulkan kontaminasi silang dalam proses produksi. Nah, bahan itu terdiri bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, air, bahan tambahan pangan. Bahan harus tidak rusak atau tidak mengandung bahan berbahaya, tidak merugikan kesehatan dan memenuhi standar mutu. Air yang merupakan bagian dari pangan seharusnya memenuhi persyaratan air minum. Air untuk mencuci bahan seharusnya memenuhi persyaratan air bersih. Jadi yang digunakan sebagai bahan baku ada persyaratannya air minum. Untuk bahan cuci-cuci digunakan persyaratan air bersih. Nah, bahan tambahan pangan, Bapak Ibu silakan coba download Perbepom 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Dan kita punya aplikasi Ayo Cek BTP. Di sini Bapak Ibu bisa lihat produk pangannya apa. Misalnya dendeng yang cocok bahan tambahan pangannya seperti apa misalnya. Atau jelly misalnya produknya yang cocok seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat di Ayo Cek BTP tersebut, bisa dilihat apa bahan tambahan pangan yang bisa digunakan. Kemudian batas maksimalnya seperti apa. Kemudian produk akhir harus memenuhi persyaratan ditetapkan, lakukan pengujian ya Bapak Ibu, baik itu organoleptis, fisika, kimia, mikrobiologi. Bagaimana jika tidak mempunyai laboratorium? Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan laboratorium yang sudah terakreditasi di luar Bapak Ibu ya, dan dilakukan pengujian secara berkala. Kemudian ini karyawan harus ada pemeriksaan kesehatan karyawan ya. Jadi haruskah di praktek dokter? Tidak Bapak Ibu, pemeriksaan kesehatan bisa di puskesmas dan itu diarsipkan ya untuk masing-masing karyawan. Setiap karyawan harus menggunakan seragam kerja untuk mencegah kontaminasi terhadap produk. Tidak boleh menggunakan perhiasan ya selama proses, membersihkan alas kaki, kemudian diharuskan menggunakan penutup rambut ya agar tidak ada rambut yang jatuh ke produk sehingga tidak menjadi cemaran fisik lagi kepada produk. Kemudian sarana karyawan ada ruang ganti, tempat cuci tangan, tersedia peringatan untuk mengingatkan orang untuk selalu mencuci tangan setelah dari toilet, fasilitas medis dengan peralatan cukup penanggulan pertama tersedia, dispenser air minum di area produksi harus mudah dijangkau, harus disediakan tempat untuk makan dan merokok di luar area produksi. Higien dan kesehatan karyawan, fokus peluang dari pencemaran. Jadi kalau karyawannya sudah sakit, nah jangan sampai diperbolehkan untuk produksi. Nah, kebersihan karyawan tidak boleh kuku panjang, tidak boleh menggunakan jenggot. Kalau terpaksa ada yang pakai jenggot, silakan dibeli penutup jenggot. Sekarang ada di pasaran. Kemudian ini rambut gondrong. Jadi silakan menggunakan penutup kepala. Nah, ini tidak boleh merokok, tidak boleh makan dan minum di ruang produksi, bersin harus keluar ruang produksi, tidak boleh bercakap-cakap. Nah, ini Bapak Ibu harus melakukan pengawasan ya, dilihat konsistensi karyawan. Nah, masa pandemi ini mengajarkan banyak pada kita ya Bapak Ibu ya. Jadi, orang aja sekarang ketika masuk rumah harus cuci tangan dulu, ganti baju, baru bisa beraktivitas di rumah. Nah, begitu seharusnya masuk ke ruangan produksi. Cuci tangan dulu, ganti baju, dan seterusnya. Nah, penggunaan pengemas yang memenuhi syarat akan mempertahankan mutu dan melindungi produk terhadap produk dari luar. Nah, jadi bahan kemas juga harus diperhatikan Bapak Ibu, karena bahan kemas ini bisa menyebabkan kontaminasi ke produk. Adanya terjadi migrasi dari kemasan ke produk yang diproduksi. Kemudian,
Kemudian label dan keterangan produk. Nah, ini persyaratan yang harus ada pada label ya Bapak Ibu, silakan baca di Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Harus ada nama produk, harus ada daftar bahan yang digunakan, maksudnya komposisi ya. Kemudian berat bersih atau isi bersih. Berat bersih ini misalnya beratnya dalam gram, itu untuk produk yang konsistensinya setengah padat sampai padat. Untuk konsistensinya cair atau semi cair gitu, itu biasanya isinya dalam mililiter, itu isi bersih ya, isi bersih 100 mili misalnya. Berat bersih 100 gram misalnya. Kemudian nama dan alamat yang memproduksi atau yang mengimpor produk, halal bagi yang dipersyaratkan, kemudian tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, kemudian nomor izin edar, kemudian untuk asal-usul bahan pangan tertentu ya, misalnya harus ditentukan. Nah, untuk yang dibintangi ini harus dicantumkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca. Apa saja itu? Nama produk, berat bersih, isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halalnya, keterangan kedaluarsa dan nomor izin edar. Ini harus di tempat bagian yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen. Nah, penyimpanan bahan dan produk akhir dilakukan dengan baik agar tetap aman dan bermutu. Penyimpanan dan transportasi produk harus dipastikan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya. Harus ada prosedur untuk memastikan FIFO-nya, first in, first out atau FIFO, first expire, first out. Penyimpanan bahan-bahan pest control, oli, grease, bahan-bahan pembersih lantai, sabun harus di lokasi terpisah dari produksi, dibuatkan tempat tertentu. Jangan sekali-sekali menggunakan kemasan pangan untuk pembersih isi ulang. Karena nanti takutnya ada yang salah Bapak Ibu ya. Kemudian pemeliharaan dan program sanitasi, harus Bapak Ibu harus punya program sanitasi dan pemeliharaannya untuk memastikan ruang produksinya tetap bersih. Kemudian pengangkutan produk akhir membutuhkan pengawasan untuk menghindari kesalahan yang mengakibatkan kerusakan penurunan mutu. Jadi perlu Bapak Ibu pastikan, jangan sampai produk Bapak Ibu sudah jadi dan masuk ke gudang, kemudian ketika dibeli orang Bapak Ibu lepas tangan. Tidak. Sampai umur simpannya ini berakhir, itu tanggung jawab produsen Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu harus pastikan bagaimana misalnya kalau seandainya produknya harus simpan kondisi suhu 2-8. Pengirimannya juga harus Bapak Ibu kendalikan. Simpannya harus suhu ini, jadi tidak bisa pengiriman sembarangan misalnya. Dan itu ketika di retail, ketika di toko-toko, Bapak Ibu harus pantau penyimpanan. Jangan sampai ada keluhan nanti. Loh Pak, produknya expirednya masih 6 bulan lagi. Kok sekarang udah berubah, warnanya udah berubah. Nah ini mungkin harusnya tidak disimpan, peta penyimpanannya itu nggak benar. Jadi takutnya komplain konsumen kemana? Bukan ke toko, tapi Bapak Ibu sebagai produsen dari produk tersebut. Karena alamatnya ada tuh di label. Nah, jadi Bapak Ibu harus memastikan yang menjual produk Bapak Ibu juga menyimpan dengan suhu yang dipersyaratkan. Nah, kemudian dokumentasi dan pencatatan. Perusahaan yang baik melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses produksi, distribusi, dan monitoring proses. Lanjut. Nah, pelatihan. Bapak Ibu harus melakukan pelatihan ya. Bapak Ibu ikut pelatihan bisa, kemudian Bapak Ibu latihlah karyawannya. Nah, minimal ya harus ada dasar higien untuk karyawan, cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian untuk penarikan produk, nah ini ya, Bapak Ibu harus melakukan ini, dibuat SOP-nya, walaupun tidak ditarik, berarti harus ada yang dipersiapkan untuk jaga-jaga jika terjadi penarikan produk. Nah, menghentikan segera mungkin distribusi, misalnya Bapak Ibu ya. Penarikan pangan dibedakan menjadi 2 kategori. Penarikan wajib itu mandatory recall dari Badan POM ketika ada kasus di lapangan, ketika hasil uji Badan POM, misalnya ketahuan produk Bapak Ibu mengandung bahan berbahaya, mengandung bahan tambahan pangan di luar batas. Nah, ini harus minta Bapak Ibu recall, tarik produknya. Bisa jadi penarikan itu penarikan sukarela. Ketika ada keluhan konsumen, Bapak Ibu ada masalah di produknya, ada kesalahan di formula dan sebagainya. Ini Bapak Ibu melakukan recall secara sukarela.
Nah, untuk penarikan ini Bapak Ibu harus melakukan simulasi penarikan pangan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dan mendokumentasikan hasil simulasi penarikan tersebut. Tujuan simulasi ini untuk mengukur keefektifan sistem penarikan pangan yang telah dibuat. Kenapa penarikan ini diatur Bapak Ibu? Jika produk Bapak Ibu itu mengandung bahan berbahaya atau sudah tidak mutu dan keamanannya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Nah, ini kalau penarikan Bapak Ibu nggak cepat, nggak ada sistem yang bagus, produk ini masih beredar di masyarakat, masih beredar dikonsumsi kalau terjadinya keracunan takutnya nantinya. Makanya Bapak Ibu harus mempunyai sistem penarikan yang efektif. Nah, harus ada sistem ketelusuran. Nah, ketelusur ya Bapak Ibu produknya kemana saja, itu tetap ada ketelusuran di sana. Kemudian, pelaksanaan pedoman perusahaan seharusnya mendokumentasikan pengoperasian program CPOB. Jadi harus dokumentasi ya, mulai dari catatan pengolahan batch produknya itu dokumentasikan, mulai dari penimbangan sampai produk akhir, semua catatannya ada catatannya. Jadi ketika ada sesuatu Bapak Ibu bisa mampu telusur. Nah, ini sering UMKM, Badan POM itu menyamakan dengan industri besar misalnya. Tidak Bapak Ibu, karena kami akan melihat kondisi tempat Bapak Ibu sekalian, kemudian kami sesuaikan dengan kategori produknya. Produknya itu bagaimana, apakah resiko tinggi dan sebagainya. Jadi kami mengarahkan perusahaan-perusahaan itu tidak sama semuanya, tergantung dari kondisi dan produk yang diproduksi dan juga kapasitas produksinya. Jadi persyaratan minimalnya itu adalah untuk ruang produksi tidak harus ya Bapak Ibu misalnya kayak UMKM. Wah ini tuh pabrikan, enggak harus pabrik. Misalnya Bapak Ibu di rumahnya ada kamar satu nih nganggur. Nah kamar itulah yang dijadikan tempat produksi. Ini yang kita kendalikan nantinya kamar ini khusus untuk tempat produksi. Kita buatkan ruangan gantinya. Kemudian untuk alur barangnya mengenakan passbox. Kemudian, apabila bangunan sempit, alur bangunan dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini kemudian penyekatan area-area dalam produksi tidak perlu menggunakan sekat fisik. Jadi kalau Bapak Ibu kapasitas produksinya masih kecil, satu ruangan aja boleh, belum lepas gitu ya. Jadi mau diatur mulai dari penimbangan, pencampuran ya, mixing, pemasakan, setelah dimasak dicetak, dikemas, kemudian keluar sebagai produk jadi. Itu boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau produknya berbeda, Bapak Ibu atur jadwal produksinya. Pagi ini untuk produk apa dulu, siang untuk produk apa dulu. Kemudian gudang, haruskah gudang ruangan tertentu? Tidak harus Bapak Ibu sekalian. Gudang itu kalau Bapak Ibu cuma kecil, bisa menggunakan lemari 3 pintu misalnya. Pintu awal bahan baku, tengahnya bahan kemas, dan di bawahnya produk jadi. Itu boleh asal terpisah. Kalau nggak ada lemari, boleh di lantai, dikasih palet, kemudian dibuat area. Ini tuh bahan kemas, ini tuh bahan baku, dan ini tuh produk jadi. Kemudian, apabila bahan baku yang digunakan dalam kemasan kecil tidak menimbulkan kontaminasi apabila disimpan di ruang produksi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bahan baku dapat disimpan penggunaan lemari tertutup di ruang produksi. Nah, ini layout-nya minimal ya Bapak Ibu ya. Masuk ke gudang bahan baku, ini ada passbox, area penimbangan, ini searah doang Bapak Ibu sampai gudang produk jadi. Nah, alurnya, kalau dalam satu ruangan juga boleh ya. Contohnya seperti ini. Ini ada kamar mandi, ada dapur, ruang tamu. Ini misalnya carport atau garasi dijadikan tempat produksi, silakan. Nanti kita kendalikan. Kita buat di sebelah sini ruang ganti untuk ruang antara barang, atau kalau memang kecil barangnya di keluar masukkan berupa passbox saja Bapak Ibu. Nah, poin-poin yang diaudit usaha distribusi saya lewat saja karena ini produsen. Nah, titik kritisnya apa saja Bapak Ibu? Nah, itu dia yang sering jadi momok adalah bangunan ini. Kenapa? Karena kami tidak akan mempersyaratkan hal yang sulit Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan risiko produk tentunya dan kapasitas produksi. Kalau produknya tidak berisiko, kita juga tidak akan minta macam-macam. Tapi risiko produknya tinggi, nah ini harus kami kendalikan. Makanya Bapak Ibu harus membuat seperti ini ruang produksinya. Jadi kita arahkan ketika layout bangunannya.
Kemudian hasil uji ya. Nah, ini kalau tidak dikendalikan di proses produksinya, hasil ujinya akan kelihatan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang dalam proses pendaftaran produk pangan, jangan uji dulu produknya. Nanti saja ketika sudah tahu, tanyakan ke BPOM, produk saya ini minuman, parameter ujinya apa saja. Nah, kalau dikasih tahu parameter ujinya ini cemaran logam, misalnya mikrobanya apa saja, baru Bapak Ibu lakukan uji ke lab terakreditasi. Jadi jangan diuji dulu dalam rangka registrasi ya. Tahu dulu parameter ujinya apa. Kemudian desain label dari awal Bapak Ibu harus siapkan sesuai dengan tadi persyaratan label yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian komposisi. Komposisinya harus tahu kenapa Bapak Ibu. Dari komposisi ini kita bisa melihat kategori pangan. Kategori pangannya apa itu efeknya nanti ke biaya registrasinya di Badan POM, di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, dan juga untuk penentuan parameter ujinya apa. Nah, ini perlu sekali untuk kategori pangannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk layanan publik sertifikasi Balai Besar POM di Jakarta, saya akan coba jelaskan tadi apa saja yang sudah kami lakukan di Balai Besar POM di Jakarta. Nah, ini untuk layanan konsultasi ya, kita mengadakan layanan konsultasi online dan onsite. Silahkan mau datang boleh, online juga boleh. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sarana balai. Kita ada program fasilitasi UMKM. Tahun ini kita memfasilitasi 22 UMKM dan ada tambahan di tahun berjalan juga. Dan sudah ada yang mendapatkan izin edar pangan olahan. Kemudian kita secara secara berkelanjutan melakukan bimbingan teknis, melakukan kuliah WhatsApp. Kemudian kita punya e-book pangan. Nah ya, jadi Bapak Ibu persyaratan tadi bentuk formatnya seperti apa ada di e-book ini. Silakan Bapak Ibu download, Bapak Ibu baca. Contoh SOP seperti apa juga ada di sana. Saya share linknya. Nah, untuk konsultasi online-nya kami punya yang namanya Nonesisi. Silahkan Bapak Ibu bertanya di Bitly ini. Bitly Nonesisi _ konsultasi online. Silahkan masyarakat dapat bertanya terkait sertifikasi pemeriksa sarana balai di link ini. Kemudian masyarakat yang membutuhkan layanan sertifikasi bisa lebih gampang, bisa akses dari HP ataupun device lain dimanapun dan kapanpun. Keuntungannya adanya link bagi pelaku usaha ataupun masyarakat yang ingin bertanya ke Balai Besar POM di Jakarta, sehingga tidak dibatasi keterbatasan waktu, kapanpun bisa Bapak Ibu melakukan pertanyaan. Petugas akan menjawab dalam 3 hari kerja sesuai dengan identitas yang diisi maksimal itu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah kami selama masa pandemi ini juga melakukan audit secara online. Jadi Bapak Ibu tetap kami layani yang minta permintaan audit, kami lakukan secara online. Lagi-lagi kami tegaskan di waktu audit ke sarana ini yang secara online ini tidak ada biaya ya Bapak Ibu, maupun onsite ataupun online, daring maupun luring itu tidak ada biaya sama sekali. Dan mohon juga karena kami mau menuju WBK WBBM, kami berharap Bapak Ibu sekalian mendukung kami, jangan memberikan gratifikasi apapun kepada petugas kami dari Balai Besar POM di Jakarta. Karena biaya ketika teman-teman kami ditugaskan ke sarana Bapak Ibu itu transportnya sudah dibiayai oleh negara. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk tetap kami menjaga integritas kami dan juga untuk supaya kedepannya pelayanan publik lebih baik dan kami bisa memperoleh WBK dan WBBM. Nah, ini kemudian e-book pangan tadi ya Bapak Ibu ya. Informasi yang didapat apa, persyaratannya tadi, contoh surat permohonan juga ada, contoh surat pernyataan bersedia di audit, contoh denah bangunannya seperti apa, contoh peta lokasi, dan contoh SOP ada di sana Bapak Ibu ya. Saat berkas sudah disubmit ke PB POM Jakarta dan telah dinyatakan lengkap, dapat dilakukan audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan. PB POM di Jakarta akan menerbitkan rekomendasi penerapan cara produksi pangan yang baik ataupun cara distribusi pangan yang baik untuk selanjutnya melakukan registrasi ke Badan POM. Nah, ini link kami Bapak Ibu sekalian, link konsultasi online BP POM di Jakarta ya, http://bit.ly Nonesisi _ konsultasi online untuk Nonesisi tadi, Bapak Ibu untuk bertanya, kemudian e-book kami bisa diakses di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya usaha untuk kosmetik, obat tradisional juga ada di sini. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Oke, demikian saya coba
akan share lagi satu untuk lebih menjelaskan kepada Bapak Ibu sebenarnya yang masuk PIRT itu apa, yang masuk MD, karena ini akan banyak pertanyaan di sini Bapak Ibu ya, untuk terkait resiko produk. Saya punya PPT kemarin, kami kegiatan dengan pendamping Jackpreneur. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah Bu. Ya, Bu. Ya, nah ini. Oke, nah ini pangan segar, pangan olahan ya Bapak Ibu ya. Pangan segar itu pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Termasuk yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan. Nah ini kalau minimal ini registrasinya ke KKP Kementerian Pertanian nih, pangan segar asal tumbuhan ya, PSAT, pangan segar asal hewan PSAH, pangan segar asal ikan PSAI. Nah, untuk pangan olahan itu registrasinya nanti PIRT dan MD ya, Badan POM. Nah, ini contoh pangan segar asal tumbuhan, contohnya kurma. Kurma haruskah dijalankan ke Badan POM? Tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu mengolah kurma tersebut ditambahkan coklat, lakukan minuman kurma, ini registrasinya jadinya sudah pangan olahan harus ke Badan POM. Kemudian kopra biji, lada, beras, itu beras ke Badan POM kah? Tidak Bapak Ibu ya. Bapak ke OHKP Kementerian Pertanian. Kemudian pangan segar asal hewan seperti susu segar ya, susu segar. Tapi kalau susunya sudah pasteurisasi, sudah diolah, jatuhnya registrasinya MD. Ini tidak boleh PIRT. Kemudian kayak telur, telur asin, mentah sarang burung walet, madu murni ya, madu murni. Ketika madunya sudah diolah, ditambahin komposisi lain, itu registrasinya bukan ke PS sebagai pangan segar asal hewan lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini SPP IRT, apa saja termasuk SPP IRT itu sesuai dengan Perbepom 22 tahun 2018, pedoman pemberian sertifikat PIRT, contohnya minuman serbuk. Kalau minuman cair bagaimana? Minuman cair itu resikonya sudah tinggi karena kandungan airnya tinggi sehingga registrasinya MD. Abon ikan, kering, minyak kelapa, dodol, gula jawa ini bisa PIRT. Nah, kalau udah MDK, susu full cream, minuman, itu registrasinya harus MD. Kalau yang impor ML. Nah, ini ya, pangan segar, asal hewan, masa berlaku PSAT, produk dalam negeri PD 5 tahun ya. Pangan sewa asal hewan, perikanan, pangan siap saji ya. Kalau pangan siap saji, sertifikat layak higien sanitasi diurus ke suku dinas kesehatan setempat. Nah, itu seperti tadi ya, kalau pangan olahan bisa PIRT, bisa MD. Nah, saya lanjut, ini contohnya kalau izin edar pangan. Kalau sertifikat PIRT contohnya seperti ini. Nah, SPP PIRT dengan MD tadi bedanya sudah jelas ya, tempat usahanya di tempat tinggal dan di dapur rumah tinggal. Lokasi terpisah dari dapur rumah tinggal kalau untuk MD. Pangan olahan kalau PIRT diproduksi secara manual hingga semi otomatis, tapi kalau MD boleh produksi manual juga boleh, semi otomatis boleh, otomatis juga boleh. Nah, untuk jenis pangannya mengacu ke Perbepom 22 tahun 2018. Nah, itu apa saja Bapak Ibu ya yang boleh PIRT? Hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering, hasil olahan unggas kering, hasil olahan sayur, hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahannya, itu produk kering semua, minyak dan lemak, selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula, madu, kopi dan teh kering ya, bumbu, rempah-rempah, minuman serbuk ya, kalau minuman cair harus MD. Hasil olahan buah, hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan ya Bapak Ibu ya. Minyak kelapa itu masih boleh PIRT, tapi kalau sudah minyak goreng sawit itu dia SNI wajib dan harus MD, apalagi ada fortifikannya di sana. Nah, jika tidak ada dalam list ini berarti semua bisa harusnya ke MD atau ML. Ini izin edar produk pangan ya, ada 12 digit Bapak Ibu ya. Di izin edar ini bisa ketahuan kode jenis pangan, provinsi, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik, kemasannya plastik, kardus dan sebagainya bisa ketahuan dari digit yang ada di nomor izin edar tersebut. Nah, pangan yang wajib daftar di Badan POM tadi ya, pangan fortifikasi SNI wajib,
Nah, ini untuk yang pangan olahan yang masa simpan kurang dari 7 hari. Nah, itu tidak wajib daftar, baik MD maupun PIRT. Asal simpannya di suhu ruang, bukan pada suhu beku. Kalau dia suhu beku, Bapak Ibu udah harus registrasi pangan ya. Kecuali kalau bekunya misalnya kayak restoran sekarang zaman pandemi, mereka membekukan produknya, umur simpannya kurang dari 7 hari dan dia tidak menjual dan tidak dia meletakkan di outlet, dia cuma menjual dari restorannya. Itu tidak wajib daftar ya. Tapi ketika dia umur simpannya ada lebih dari 7 hari, dia bekukan, terus dia jual juga ke outlet-outlet, ini wajib daftar. Nah, kalaupun dia kurang dari 7 hari, frozen food, dan dia jual ke outlet-outlet, tetap wajib daftar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak wajib daftar ketika itu dia jual dari restorannya sendiri, dan tidak dia distribusikan lagi ke outlet-outlet lain atau retail-retail modern lainnya. Nah, pangan siap saji tidak wajib daftarnya. Ini keuntungan memiliki nomor izin edar MD, produk beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, tingkatkan daya saing produk, perluas pemasaran produk di dalam maupun luar negeri, kemudian produk memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan nilai tambah bagi produk. Oke, nah ini biaya tadi 50% UMKM. Mungkin begitu Pak Ayud. Saya kembalikan kepada Pak Ayud. Demikian penyampaian saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Saya kembalikan kepada Pak Ayud sebagai pembawa acara. Terima kasih. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Pak. Mantap sekali Pak. Bu, itu informasinya betul-betul yang dibutuhkan oleh teman-teman kita di UMKM ya Bu. Itu informasinya daging semua tuh kalau menurut saya. Jadi hal itu mungkin yang selama ini kita butuhkan Bu. Jadi tadi saya tertarik sebelum kita buka pertanyaan itu tadi ada buat pelatihan ya Bu ya untuk apakah mungkin gitu misalnya teman-teman kita pengurus di setiap provinsi itu dilatih juga untuk penyelia, misalnya seperti halal center itu kan boleh kita mendirikan halal center setiap, jadi di Kadin itu di setiap provinsi nanti bisa membantu teman-teman UMKM untuk mengkoordinir lah gitu misalnya Bu. Kalau misalnya untuk BPOM itu apakah juga ada seperti itu, misalnya kita membantu teman-teman UMKM itu secara kolektif gitu diadakan misalnya di setiap provinsi gitu Bu, apakah itu dibolehkan Bu? Jadi di BPOM sekarang kita punya program fasilitasi UMKM, Pak. Jadi kalau kita membantu untuk pelatihan, silakan Bapak bersurat saja ke kami seperti yang hari ini kami akan coba memberikan materi. Kalau cara produksi pangan olahan yang baik, itu ada kurikulumnya juga, Pak. Nanti kita akan berikan sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, untuk fasilitasi UMKM, memang kami akan fasilitasi sesuai berapa yang menjadi masuk ke kami dan kami olah itu, dan kami lakukan gap dulu tuh Pak semua sarana gitu. Jadi sarana-sarana yang benar-benar sudah siap itu yang kami dulukan untuk fasilitasi Pak. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semua pengurus untuk bisa disampaikan ke teman-teman UMKM di daerah. Oke, untuk mempersingkat waktu pasti sudah tidak sabar nih teman-teman, dari tadi saya lihat juga di chat banyak sekali pertanyaan. Mungkin untuk yang pertama kita buka 3 penanya dulu ya Bu, yang sudah resen ya, saya coba cek dulu sebentar yang mau bertanya langsung. Di sini ada Ibu Dame Maria, silakan dibuka videonya Bu, dikenalkan namanya dari mana? Oh, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Iya Bu, maaf Bu, saya Bu Maria Bu dari Medan Bu. Iya Ibu Maria. Iya, saya produksi minuman serbuk jahe merah Bu. Iya, Bu. Saya sebenarnya sudah dalam proses pengajuan MD. Ya. Mereka sudah datang survei dari Badan POM Medan, sudah datang survei Bu. Iya Ibu. Dan mudah-mudahan mereka bilang sih tempat produksi kita sudah layak begitu ya Bu ya. Ada beberapa berkas yang mereka sudah kasih untuk saya pelajarin. Yang jadi pertanyaan saya begini Bu, untuk
apa namanya, untuk uji lab itu loh Bu, untuk uji lab yang mereka kasih itu Bu, kan mereka udah kasih tuh apa aja yang harus saya periksa. Tapi setelah saya tanyakan itu biayanya mahal sekali Bu. Oke. Iya, itu kurang lebih satu produk saya itu hampir 8 juta Bu. Jadi ada 2 produk saya Bu, jahe merah dan juga kunyit dan temulawak Bu. Jadi 2 varian itu katanya wajib uji lab ya Bu, ya begitu. Saya cuma pengen tahu Bu, dari pihak Badan POM itu nggak ada kebijakan untuk ngasih diskon untuk lab ya Bu ya. Terima kasih. Iya, Ibu Dame Maria, Bu Maria, untuk uji lab tersebut masing-masing punya fasilitasi untuk itu, Bu. Silakan ditanyakan ke Balai Medan karena Ibu wilayahnya di Sumatera Utara ya. Jadi silakan ditanyakan. Selain Balai POM juga ada dinas terkait ya atau kementerian terkait. Kalau di Jakarta lumayan banyak itu, Bu. Dari Kementerian UMKM, Kementerian Kementerian KPKP ya, Kelautan Perikanan ya, kemudian Kementerian Pertanian, mereka punya program-program untuk itu, Bu. Ibu coba cari tahu di masing-masing itu untuk keringanan untuk biaya uji. Untuk UMKM biasanya banyak fasilitas, Bu. Silakan rajin searching, rajin mencari, Bu. Atau Ibu datangin dan kantor dinas yang membawahi masalah UMKM, perdagangan ya, Bu ya, atau perindustrian. Coba Ibu banyak program di situ. Atau tanya dulu ke Balai POM Medan, apakah Balai POM Medan punya program untuk itu, persyaratannya apa saja, Ibu ajukan di sana. Karena memang beberapa punya program untuk fasilitasi UMKM, menggratiskan untuk uji produk gitu, Bu. Silakan Bu Maria, rajin-rajin cari-cari tahu, Bu, untuk program-program dari pemerintah ini. Banyak, Bu, sebenarnya yang sudah disediakan pemerintah. Karena saya juga dapatnya kadang-kadang informasinya itu dari UMKM, Bu, UMKM binaan. Bu, saya dapat bantuan peralatan misalnya kan. Kemudian untuk pengeringan saya dapat bantuan penggantian harga 40%. Kadang-kadang ya dari kementerian mana, Bu? Gimana cara tahunya, Bu? Ya, saya rajin bertanya dan Ibu aktif di komunitas UMKM, Bu. Biasanya informasi-informasi itu di situ. Jadi Ibu masuklah ke organisasi UMKM yang ada di wilayah sana, dan di situ biasanya ada informasi yang akan dibagikan, baik pelatihan juga sering itu, Bu. Begitu Bu Maria jawaban saya. Mudah-mudahan terjawab. Iya, Bu. Cukup ya Bu Maria? Iya Pak, iya Pak. Ya, Terima kasih, mungkin Bu. bisa nanti juga bergabung di UMKM naik kelas di Medan ya Bu. Mungkin di sana kita di staf premisi juga ada. Oke, berikutnya Bapak Hengki Lusandi. Silakan Bapak Hengki Lusandi. Terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah memberikan saya waktu. Suaranya agak dikerasin dikit Pak. Oh, ya, halo. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan. Saya ingin bertanya terkait dengan perizinan BPOM. Di mana mungkin saya juga bisa dibilang ada partner saya karena saya juga mungkin saya pendamping UMKM gitu ya, Pak, tapi belum bersertifikat. Jadi ada rekan saya atau mungkin bisa dikatakan klien saya, itu ketika dia akan mengurus perizinan BPOM, ya Bu ya, itu kan berkas-berkasnya banyak gitu Bu. Namun, memang belum diajukan terlebih dahulu, dia masih menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, pada saat menyiapkan berkas-berkasnya, produksi itu kan masih jalan karena masih kelas UMKM. Kemudian orang BPOM itu sidak dan bahan jualan itu disegel di tempat. Nah, itu apakah memang begitu atau bagaimana gitu Bu? Karena memang posisinya saya saat ini sedang di luar kota dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu begitu Bu. Kait dengan barang sitaan kan untuk segelnya itu bahan dalam pengawasan BPOM begitu Bu. Produknya apa itu? Sementara di lapangan tidak. Iya, Pak. Produknya apa itu? Produknya itu makanan kering sih, Pak. Makanan kering. Ya, memang untuk skalanya mungkin bisa dikatakan sedang proses keluar provinsi gitu, Pak. Cuman sedang proses perizinan BPOM gitu, Pak. Begitu sih, Bu. Boleh Bu, langsung dijawab mungkin.
Langsung jawab ya, makasih Pak Ayud. Pak Hengki, saya kalau memang itu teman-teman kami di POM ini ada yang pre-market, ada yang post-market, ada yang bagian pembinaan, sertifikasi, ada yang bagian inspeksi post-market. Jadi memang sesuai dengan undang-undang pangan tersebut, produk yang diedarkan di wilayah Indonesia adalah produk yang sudah mempunyai izin edar. Nah ini kami berharapnya Bapak Ibu yang sedang dalam proses, yang belum mendapatkan izin edar, mohon jangan mengedarkan produknya dahulu, karena itu sudah menyalahi aturan perundang-undangan. Nah, seringnya untuk UMKM kami menyarankan Bapak Ibu memproduksinya BPO, maksudnya ketika Bapak Ibu mau dalam registrasi bakso misalnya ini, ketika registrasi dalam pendaftaran bakso, misalnya saya mau pesan sekilo gitu, Bapak buatkan sesuai dengan pesanan saya, jadi Bapak tidak menjualnya di toko-toko ataupun di retail. Nah, ini mungkin kebetulan yang periksa adalah teman-teman BPOM yang ada di tempat produksi Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba kalau seandainya produk yang sudah diedarkan, ada lagi misalnya Bapak produksi di Jakarta, kemudian Bapak sudah mengedarkannya ke Bandung. Nah, ketika kami kan BPOM juga melakukan pengawasan post market. Nah, ketika kami meriksa toko, ketemulah produk Bapak Ibu tanpa izin edar itu memang kami amankan, kami panggil pelaku usahanya, ini kenapa? Tolong lakukan proses, kami amankan sementara sampai didapat izin edar. Ketika dapat izin edar, itu boleh diedarkan dengan telah menggunakan label yang sudah disetujui. Jadi kami harapkan memang Bapak Ibu yang belum mempunyai izin edar, apalagi banyak yang jualan di yang di marketplace ya, yang online itu juga banyak. Jadi kami berharapnya Bapak Ibu bukan hanya petugas BPOM nanti yang akan mengamankan, karena yang mengawal undang-undang pangan ini bukan hanya BPOM ya Bapak Ibu ya. Nanti ada lagi petugas dari instansi lain atau dari aparat lain ya Bapak Ibu. Jadi karena memang aturannya di Indonesia produk yang beredar itu sudah mempunyai izin edar ya, izin edar produk. Nah, mohon maaf, jadi kalau memang ada kejaring ya sebaiknya memang kalau lagi berproses jangan berproduksi dulu. Apalagi kalau berproses itu kan belum tahu jaminan keamanan produknya kan belum diuji, misalnya cara produksi pangannya belum dilihat. Jadi kami seringnya untuk UMKM yaitu karena kalau sudah diedarkan secara massal, nah di sini keamanan produk benar-benar perlu dijaga Bapak Ibu. Jadi kalau saya pesan by order ya, buka PO, pesan order gitu ya. By order saya order misalnya Bapak Ibu jual apa, misalnya jual dendeng kering yang dalam kemasan ya silahkan Bapak Ibu saya pesan berdasarkan pesan saya. Jadi mohon kami berharap juga Bapak Ibu yang produksi produk sebelum dapat izin edar jangan mengedarkan produknya dulu. Kecuali kategorinya siap saji tadi ya, berdasarkan pesanan, tidak mengedarkan ke toko-toko atau ke retail. Begitu Pak jawaban saya Pak Hengki. Oh, Ibu, terima kasih. Namun kalau untuk skala masih kecil seperti lingkungan kabupaten itu masih boleh ya Bu, karena kan ini UMKM. Kalau UMKM kalau misalkan memang stop berhenti semuanya itu otomatis mematikan UMKM begitu ya Bu. Jadi kalau untuk lingkungan seperti teman-teman sekitar kayak masih di wilayah kabupatennya gitu lah Bu, itu masih diperbolehkan kan Bu? Enggak Pak, sebenarnya yang diperbolehkan seperti yang saya jelaskan tadi, pesannya by order Pak. Mungkin Bapak mengedarkannya order, dan Bapak tidak mengedarkannya ke toko-toko. Nah, itu kalau toko Bapak berarti sudah mendistribusikan. Berarti kami supaya UMKM-nya nggak mati, ataupun ada ya pesan by order, Pak. Ketika saya kayak minuman begini, dia belum ada izin edar nih misalnya, kayak minuman ini. Nah, terus saya mau pesan 10 botol. Ya, kemudian Bapak bikinkan buat saya. Kemudian ada lagi yang lain. Jadi Bapak berdasarkan order, Pak. Jadi pesanannya. Jadi tidak mengedarkan dan menjual ke retail-retail. Begitu, Pak Hengki. Baik, terima kasih Bu. Dan dipastikan lagi yang mengorder Bapak itu, yang mengorder ke Bapak tidak menjual lagi ke orang lain, dan dia pastikan itu buat konsumsinya dia sendiri gitu. Jadi dia jangan sampai nanti dia pesan Bapak layani ini by order, oh kata BPOM boleh by order, ternyata by order dia jadi supplier itu ya, jadi semacam distributor. Jadi dia pesan ke Bapak, kemudian dia jual lagi ke orang lain, itu nggak boleh ya Pak. By order itu buat konsumsi. Misalnya saya order, saya makan untuk saya, untuk keluarga saya, itu boleh Pak. Karena tidak diedarkan di retail. Gitu Pak Hengki. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.
Pak Ayu masih di mute, Pak. Oh ya, siap. Makasih Bu. Bapak RG, silakan. Ya, terima kasih Kak. Maaf kamera saya tidak berfungsi dengan baik, jadi tidak ada tampilannya. Pertanyaan saya kepada Ibu, tadi Ibu sempat mention ya Bu, untuk kurma itu tidak perlu MD atau ML ya Bu, kalau memang masih bentukannya hanya kurma saja. Betul begitu Bu? Iya, yang belum diolah ya Pak ya. Kurma yang pas Bapak impor terus udah belum diolah itu registrasinya bukan MDML, registrasinya ke OKKP Kementerian Pertanian ya Pak ya. Oke, baik yang dalam bentuk apapun, dalam kemasan apapun ya Bu, baik 250 mg, 500 mg, ataupun yang bentukan 10 kilo itu juga tidak perlu ke MDML ya, ke ML maksudnya Bu. Iya, perlunya ke OKKP Kementan Pak. Oke, tapi pada saat di lapangan itu kadang kami menemukan, bukan menemukan sih Bu, maksudnya dapat komplainan dari customer bahwa ada pada saat sidak gitu ya, ditanyakan nomor ML-nya gitu, itu seperti apa ya Bu? Bapak udah dapat izin edar kalau Bapak udah mengurusnya ke OKKP Kementerian Pertanian, Bapak udah dapat izin edar dari sana Pak. Jadi izin edarnya berupa itu yang dari OKKP Kementerian Pertanian Pak. Jadi bukan dari Badan POM, MD dan ML lagi. Jadi izin edarnya bukan MDML, tapi Bapak tetap punya izin edar, tapi dari OKKP Kementerian Pertanian. Oke, dalam hal ini berarti kalau misalnya ada sidak dari BPOM, tidak ada wewenang dari BPOM untuk mengecek masalah itu ya? Itu adanya dari OKKP atau seperti apa, Bu? Bukan wewenang, kami pasti memastikan itu punya izin edar apa tidak gitu ya Pak, kalau Bapak sudah mengedarkan. Nah, ketika Bapak produknya tidak ada izin edar, nah ini yang perlu diamankan, Bapak harus mengurus ke OKP Kementerian Pertanian gitu Pak. Kecuali ketika Bapak jatuhnya menjual siap saji tadi Pak. Bapak ketika datang, Bapak punya toko di rumah, kemudian ada yang beli sekilo, ada yang beli 2 kilo, ada yang beli 500 gram, itu ketika pembeli yang bersangkutan datang langsung, untuk konsumsi dia pribadi, silahkan. Tapi kalau Bapak ada naruhnya di supermarket modern, literal modern misalnya, itu jatuhnya sudah ada izin edar Pak, tapi izin edarnya ke OKKP Kementerian Pertanian. Oh, baik Bu. Ya, cukup jelas. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang saya coba bacakan di chat ya Bu. Ini ada Pak. Dari Ibu Rini, saya mewakili rekan saya. Untuk usaha yang mengemas saja, apakah produsen juga wajib punya sertifikat izin edar? Nah, ini untuk pengemasan ya Bu. Ya. Baik, ini dengan siapa Pak pertanyaannya? Ini tadi dari Ibu siapa ya? Bentar Bu, saya baca lagi. Dadan dari UMKM Cianjur. Oh iya, Pak Dadan. Pak Dadan, yang namanya proses produksi mulai dari bahan baku sampai produknya dikemas, Pak. Nah, ketika Bapak melakukan pengemasan ulang, berarti Bapak membuka lagi nih produk. Berarti Bapak ada dalam proses produksi. Untuk itu Bapak sudah harus dapat izin edar ya, Pak ya. Jadi, kalau pengemasan ulang juga itu prosesnya proses izin edar, Pak. Mungkin untuk pemenuhan sarana produksinya tidak terlalu rumit lagi karena Bapak tidak dari bahan baku ya, dari bal besar, kemudian Bapak lakukan kemasan-kemasan kecil misalnya jadi 100 gram gitu. Silahkan Pak, itu harus ada izin edar juga Pak. Kecuali kalau Bapak beli bal besar, kemudian Bapak taruh di toko, kemudian ada pembeli datang, saya mau 500 gram, saya mau sekilo, Bapak jual di toko ke pembeli yang langsung untuk dikonsumsi oleh pembelinya sendiri, itu boleh Pak. Tetapi kalau Bapak kemas ulang, Bapak jual ke toko, ke retail, dan sebagainya, ada distributor, ada reseller, dan sebagainya, itu Bapak harus mempunyai nomor izin edar. Silakan Pak, kalau produknya risiko rendah, cuma hanya diproduksi rumah tangga, itu bisa PIRT ya Pak ya, bisa PIRT, tidak harus MD. Baik Pak, cukup. Berikutnya saya bacakan di chat ya Bu. Ini ya, dari Ibu Meinar ya, izin bertanya, kami memproduksi keju skala artisan. Ada beberapa jenis keju yang kami buat. Apakah bisa kami mendaftarkan 1 atau 2 jenis keju terlebih dahulu? Karena jenis keju yang kami produksi lumayan banyak. Diutamakan untuk jenis keju yang memang bisa dijual retail, bukan jenis keju segar, dan untuk supply partai besar sebagai bahan baku. Terima kasih.
Baik, Ibu. Kalau untuk keju, silakan kalau Ibu berproses mendaftarkannya 2 dulu, kemudian 3 intinya yang akan diedarkan di retail itu adalah produk yang sudah dapat izin edar. Kemudian produk yang belum dapat izin edar, itu Bapak Ibu boleh jual sebagai bahan baku, misalnya ke produsen lain, itu boleh. Tetapi jangan Ibu taruh di retail ya, Bu ya. Jadi yang ditaruh di retail ada yang sudah dapat izin edar, yang masih berproses jangan dulu. Kecuali kalau tadi dibeli dijual berdasarkan order dan yang mengorder adalah pengguna terakhir sebagai konsumen akhir dan dia tidak menjual lagi. Begitu, Bu. Cukup ya, Bu. Baik, berikutnya Ibu dari Yanti, produk PCO bagaimana untuk mendaftarkan Balai POM? Sampai saat ini persyaratannya apa saja? Ibu Yanti ini, Bu. PCO. Oke. Produk PCO ini ada yang sudah terdaftar sebagai pangan, ada sebagai obat tradisional. Jadi kalau dia menjadi pangan, Bapak Ibu tidak bisa klaim khasiat. Nah, ini catatannya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada klaim khasiat di produk misalnya empon-empon, sekarang daftar. Kalau untuk minuman kesehatan, minuman botanikal itu boleh terdaftar sebagai pangan. Tetapi kalau Ibu udah klaim membantu meredakan pegal-pegal, membantu membantu apa gitu ya, ada khasiat-khasiatnya itu sudah registrasinya POM TR, harus ke obat tradisional. Nah, kalau ke POM TR obat tradisional harus mengikuti cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, ini Bapak Ibu untuk klaim-klaim khasiat tentunya harus ada data empirisnya, harus ada mungkin hasil ujinya dan sebagainya. Kita lihat nanti di registrasi di registrasi obat tradisional seperti apa. Nah, ini itu yang membedakannya. Kalau kayak empon-empon tadi, seandainya dia tidak klaim khasiat, dia bisa terdaftar sebagai minuman botanikal ya, sebagai minuman saja. Tetapi kalau dia sudah klaim khasiat, jatuhnya sebagai obat tradisional. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ini satu lagi dari Ibu Heni Rianti, Kabupaten Lamongan. Izin bertanya, kalau olahan teh herbal, jahe, kelor, empon-empon, atau rempah, apa perlu BPOM? Silakan, Bu. Baik, Ibu, kalau olahan herbal, Ibu jual lagi jual dalam partai kecil, Ibu jual ke retail, Ibu jual ke toko-toko, itu harus ada izin edar, Bu. Tadi saya sampaikan izin edarnya bisa obat tradisional, kalau Ibu klaim khasiat, tapi kalau Ibu tidak klaim khasiat, itu izin edarnya MD ya. Nah, tetapi kalau Ibu buat misalnya, saya datang Ibu punya toko ini di rumah. Nah, Bu, saya mau empon-empon, Ibu buatkan buat saya. Itu boleh, jatuhnya siap saji ya, Bu ya. Itu bisa ketika saya minta, saya pesan sesuai dengan konsumsi saya pribadi. Saya tidak untuk saya jual lagi. Itu boleh Bapak Ibu untuk tetapi kalau sudah tidak teh diseduh, kemudian ada yang minta di warung, Ibu seduh. Nah, kecuali kalau tehnya itu ini Bapak Ibu ya, kita samakan persepsi yang namanya teh itu memang benar-benar dari daun teh ya, dari daun teh spesies teh ya, bukan dari daun-daun yang lain yang dikeringkan itu bukan teh walaupun dia diseduh. Itu jatuhnya minuman botanikal ya. Minuman botanikal serbuk misalnya. Tidak teh yang teh itu hanya dari yang spesies teh ya, teh yang bisa dapat di puncak gitu ya. Itu ada daun teh. Nah, itu yang benar-benar teh yang disebut teh ya. Oke, begitu Pak. Ayo. Kalau daun kelor itu berarti nggak masuk teh dong berarti ya, Bu ya? Tidak bisa masuk teh, itu nanti jatuhnya minuman botanikal, misalnya kalau dia bentuk minuman. Nah, daun kelor sudah bisa sih, saya cek lagi apakah sudah bisa sebagai bahan pangan, saya kurang hafal Pak. Ya. Nanti kita coba cek lagi apakah sudah bisa sebagai bahan pangan. Nah, ini tidak semua bahan yang bisa sebagai bahan pangan. Nah, kalau untuk meminta Bapak Ibu itu bisa masuk sebagai bahan pangan atau tidak, kemarin itu ada ya, seperti daun bunga apa gitu ya, belum lumrah sebagai pangan, itu nanti silahkan ajukan, buka www.pom.go.id, lihat di bagian standarisasi pangan olahan, di sana Bapak Ibu ajukan pertanyaan dan surat. Kami mempunyai produk ini, kami mohon dilakukan pengkajian apakah ini boleh digunakan sebagai bahan pangan. Begitu Bapak Ibu, silahkan masuk ke website Badan POM, www.pom.go.id. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu. Sekarang kita kembali ke yang mau bertanya langsung. Di sini sudah ada raise hand dari Pak Irwan Rusli. Wah, ini jauh nih dari Amerika nih kayaknya. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Selamat siang Bu. Pak, terima kasih atas kesempatan ini.
pertanyaan saya adalah untuk UMKM. Maksud saya mikro, kecil sekali itu ya, Bu. Apakah saya di bidang kelor, apakah itu setahu saya kadang-kadang bisa disebut sebagai sayur kering. Apakah itu memerlukan juga MD, misalnya untuk saya bantu nanti untuk diekspor meskipun skala kecil? Apakah itu mesti melalui BPOM dalam hal kalau saya sudah memenuhi kriteria di negara yang bersangkutan, apakah saya harus label dan tentu caranya saya akan memenuhi cara yang diminta. Apakah saya perlu izin edar dalam hal ini, Bu, untuk langsung ekspor gitu? Bapak, kalau Bapak tidak mengedarkan di Republik Indonesia, itu sebenarnya tidak ada kewajiban izin edar. Nah, seringnya negara tujuan ekspor itu meminta Badan POM memberikan stat kalau produk ini aman ya, berupa higien laik sehat, sertifikat health certificate ataupun CFS ya, free sale dan sebagainya, itu sering diminta ke Badan POM. Nah, akhirnya kami sebelum mengeluarkan gini, kami melihat juga tempat produksinya, Pak, sudah sesuai apa belum. Nah, dan dalam hal ini ada beberapa negara mereka tidak menstat harus ada izin edar Badan POM. Nah, itu bisa, Pak. Bapak bisa mengurus health sertifikatnya. Tetapi kalau hanya berupa daun tadi ya, Pak, ya, tidak berupa pangan olahan, Bapak mengurusnya ke Kementerian Pertanian, Pak. Untuk health sertifikatnya atau sertifikat free sale-nya Kementerian Pertanian yang dalam hal ini, karena dia bukan produk pangan olahan. Kalau sudah menjadi pangan olahan nanti akan mengeluarkan dari Badan POM. Jadi kita lihat tergantung negaranya, Pak. Ada negara kemarin itu kami ada yang mengajukan izin edar. Kenapa, Pak? Padahal kan tidak akan diedarkan di Indonesia karena di sana lebih mau produknya diterima kalau sudah punya izin edar di Indonesia katanya. Jadi sudah ada jaminan keamanan produknya dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Itu tergantung, Pak, tergantung dari negara tujuan ekspornya Bapak, tapi seringnya mereka meminta health certificate, Pak. Begitu, Pak Irwan. Ya, lalu satu lagi, Bu, Ibu memberitahu mengenai penarikan produk-produk. Kalau untuk UMKM, gimana caranya mereka menarik produk-produk dari tempat-tempat yang mereka sudah jual-jual? Dalam arti kapasitasnya mungkin tidak dapat memenuhi pelaksanaan penarikan barang dari seluruh yang sudah dijual gitu maksudnya. Gimana caranya, Bu? Gini, Pak, untuk itu yang UMKM itu punya catatan distribusi, Pak. Jadi memang dibuat sistem nanti kalau dia menaruhnya ke 5 distributor. Nanti distributornya ini ketika ada recall dia yang narik, Pak. Nah, si produsen narik ke distributornya ini misalnya. Begitu, Pak, secara sederhana sih, Pak, kalau untuk UMKM. Okay. Secara sederhana. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Pak Irwan. Baik, cukup, Pak Irwan. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Nyoman Erwinawati, silakan Ibu Nyoman Erwinawati. Iya, selamat pagi Ibu. Makasih Pak Ayud kesempatannya. Saya mau tanya, saya juga sempat kirim chat tadi. Kalau saya jualan sambal mata karena orang sebenarnya aslinya mentah, tapi karena saya kirim ke daerah-daerah lain, jadi saya harus goreng. Nah, itu sebenarnya selain jual sambal mata, saya juga jual selai. Jadi selai buah-buahan kurma dan nanas. Itu saya buat sendiri juga, dimasak semuanya tanpa pengawet, penyedap, rasa, pewarna. Nah, itu sebenarnya untuk izinnya saya PIRT atau MD juga atau kedua-duanya ya, Bu ya? Karena sebelumnya ada acara lain gitu, seminar katanya BPOM nggak perlu buat, katanya cukup PIRT aja, tapi dari pendamping saya dibilang saya harus MD juga. Jadi saya bingung gitu apa yang harus saya buat. Terima kasih. Baik, Ibu Nyoman, terima kasih juga Bu. Jadi memang produk Ibu tuh kategorinya memang risikonya risiko rendah ya. Nah, kalau sambal mata, kemudian selai, tadi ya asal kandungan airnya nggak ada kandungan air di situ Bu, itu produk boleh PIRT Bu. Nah, kalau sebenarnya tadi yang saya bilang sejogjanya semua produk pangan olahan itu izin edarnya MD. Tetapi untuk produk-produk yang risiko rendah dan sangat rendah yang tadi ada di
BPOM 22 tadi, Bu, itu izin edarnya boleh PIRT. Kalau Ibu sudah PIRT nggak perlu MD lagi. Tapi kadang orang-orang saat ini PIRT kemudian mengurus izin edar MD supaya penjualannya lebih luas, kemudian dia bisa ekspor. Rata-rata seperti itu, Bu. Jadi kalaupun risiko Ibu rendah, boleh Ibu ajukan MD. Nah, kalau Ibu masih mau PIRT karena skalanya masih kecil, bisa PIRT dengan syarat PIRT itu diproduksi di dapur rumah tinggal, ya Bu. Nanti kalau Ibu udah punya tempat produksi khusus dan skalanya udah besar, itu mau nggak mau harus MD, Bu, karena di beberapa wilayah sudah terkena zonasi ya. Nah, zonasi sehingga memang benar-benar harus izin edarnya pangan ya, pangan olahan dari Badan POM. Begitu Bu Nyoman. Oh iya. Gimana Bu? Saya juga ada apa namanya, maaf. Saya bantu teman jadi reseller juga untuk jualin gula merah dari Flores dengan ada juga keripik pisang dari Lampung. Jadi bantu beberapa teman UKM di daerah-daerah lain. Itu mereka masih polos, nggak ada PWRT dan sebagainya. Karena banyak orang yang suka, apakah saya membuat PWRT ya? Boleh Bu, Karena boleh. saya nyari reseller. Iya. Tapi Ibu minta izin dulu dari produsennya, takutnya mereka keberatan gitu, Bu. Takutnya ada tuntutan hukum di kemudian hari. Jadi Ibu bikin perjanjian di sana, saya mau mengedarkan produk Bapak Ibu kemasan sekian, kemudian Ibu produksinya di mana? Berarti harus produksi Bu Nyoman minta bal-bal besar aja Bu ke mereka. Atau nanti Ibu repacking, maksudnya dijadikan kemasan-kemasan kecil. Nah, Ibu kan produksinya dapur rumah tinggal kayak dari Lampung tadi ya, keripik pisang tadi. Iya. Nah, itu boleh PIRT, Bu. Oh, jadi saya walaupun saya hanya reseller dan repacking. Repacking, Bu, bukan reseller, Bu. Oh, Jadi repacking. tetap ada Jadi proses tetap ada proses produksi di Ibu, minimal repacking gitu, Bu. Oh, jadi PIRT juga itu saya harus buat Bisa dengan izin PIRT. mereka. Bisa PIRT, ya. Oh, begitu. Karena saya juga bingungnya, saya jual ke teman dan ada juga klien, dia tanya, PIRT-nya mana Nyo? Gitu. Aduh, saya bantu teman ya, saya reseller gitu loh. Tapi dia tanya kandungannya. Teman saya sih udah bilang kandungannya ini nih, gitu. Ya, atau Ibu minta mereka ngurus izin edarnya di sana, di Lampung. Dia sudah dapat PIRT, terus Ibu jualkan, boleh. Nah, apalagi kalau udah antar provinsi, saya sarankan mereka kan udah partai besar tuh, Bu. Lebih baik dia ngurus MD, Bu. Si produsennya Ibu ini. Atau kalau enggak Ibu minta aja bal dari mereka, misalnya bal 20 kilo, nanti Ibu keteng kecil-kecil reseller maksudnya repacking ya. Repacking ke kemasannya lebih kecil-kecil. Dan itu bisa Ibu urus PIRT di tempat Ibu, kabupaten kota Ibu. Oh iya. Terus kalian nanya lagi sebelum lupa. Itu untuk packing kita harus tulis tanggal produksi dan expired date atau boleh hanya best before aja tanggal sebelum expire. Itu bagaimana ya cara ininya tentang validasi makanan yang bisa dimakan atau hanya BPOM aja? Jadi persyaratan mau baik Bu, baik persyaratan maupun PIRT atau MD, persyaratan labelnya sama Bu. Tidak ada PIRT lebih minimal dari MD, tidak. Persyaratannya label sama tadi yang saya jelaskan tadi di presentasi, minimal label harus memuat hal-hal tersebut ya. Jadi kalau untuk umur simpan, mungkin Ibu bisa lakukan secara manual Bu, dengan uji stabilitas manual. Misalnya, karena Ibu UMKM ya Bu ya, tidak perlu melakukan uji lab. Nah misalnya dibilang produk ini tahannya 6 bulan misalnya. Kemudian Ibu simpanlah ada 10 kemasan misalnya. Kemudian pas pertama baru diproduksi Ibu lihat, oh bau, rasa, warna, dan sebagainya segini. Nah, kemudian bulan kedua Ibu lihat lagi apakah masih sama. Nah, di bulan mana dia sudah berubah, itulah batas expired-nya, Bu. Biasanya kalau sudah ada 6 bulan, nah di bulan terakhir itu lebih baik periodnya tadi sebulan-sebulan Ibu lakukan tiap minggu gitu. Jadi ketahuan, oh ternyata di saat ini sudah terjadi perubahan nih, berarti ini expired-nya sebelum ini. Kalau perubahannya di bulan ke-6, berarti di bulan ke-5 Ibu menetapkan tanggal expired-nya. Oh, begitu. Bu. Gimana Bu? Cukup? Ibu? Ya, baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, makasih Pak Yud. Ya, sama-sama. Ya, makasih Ibu. Ya. Berikutnya ada dari chat ya Bu. Izin bertanya Bu, produk saya kan es krim cincang, berarti basah. Sedangkan itu instan, apakah wajib izin MD? Dari Ibu Khadijah Bu. Ya, baik Pak Ayud. Ini maksudnya instannya
Maksudnya apa ya Pak Ayud? Boleh diperjelas Pak? Nah, ini dia cuman di chatnya cuma seperti Ibu. Mungkin Siap saji, Ibu. Oh, ini ada Bu Khadijahnya. Silakan Bu. Siap saji, Ibu. Langsung di tempat. Ya, langsung ke pembeli di tempat, Bu. Kalau siap saji nggak perlu izin edar, Bu. Kecuali nanti Ibu kemas, Ibu jual, titip ke teman, ada reseller, itu wajib izin edar ya, Bu, ya. Tapi kalau ketika Ibu yang jual langsung, nanti saya beli, Bu, saya mau beli es krim ini, terus Ibu sajikan, olah depan saya, itu boleh, Bu. Tanpa izin edar. Oke, berarti tanpa izin edar ya, Bu, ya. Makasih. Ya. Oke, Bu. Oke, baik. Berikutnya yang sudah resen, Intana, silakan dari Coffee Paper, VCO. Selamat siang Bu, saya mau bertanya. Ini saya produk saya ada 3, kopi, lada, sama VCO. Dari daerah pertama, mana Bu? Bapak? Saya dari Bogor. Bogor, silakan. Jadi begini Bu, VCO saya tuh kan sudah ada PIRT. Apakah saya perlu merubahkan lagi izin VCO itu menjadi MD? Satu, itu pertanyaan saya. Kedua, untuk cold brew, kopi susu kan saya buat juga Bu sama kopi bubuk. Nah itu izinnya apa? Oke. Baik, Ibu Intana. Ibu Intana, kalau kopi ini kopi bubuk, Ibu boleh PIRT. Kalau yang lada ini berarti ke OKKP Kementan. Kalau Ibu belum melakukan perubahan apapun, misalnya hanya digiling ya. Nah, kalau nggak digiling Bu, bentuknya hanya biasa, tetap buah lada, nggak hanya di packing aja, repacking. Iya. Hanya berarti nggak dirubah ya Bu ya. Berarti itu ke OKKP Kementan Bu. Tetap Mentan ya Bu? Iya, Kementan. Kemudian VCO, ini nggak boleh PIRT, Bu. Ini udah harus MD. Ini sesuai dengan peraturan PIRT terbaru 2018 nomor 22 per BPOM 22/2018. Nah, yang minuman ini tidak boleh PIRT. Harus MD, Bu, karena risikonya risiko tinggi. Oh gitu. Cold brew juga sama kopi susu MD ya Bu? Kopi susu, kopi instan ya Bu ya? Enggak, kopi murni, kopi asli. Kopi murni terus Ibu kasih susu dalamnya? Saya taruh di botol gitu. Di mix berarti ya Bu ya? Berarti orang tinggal nyeduh dengan air gitu ya Bu? Itu namanya kopi instan ya Bu? Tinggal di botol, kan dia di botol tinggal diminum kayak botolan. Cair ya Bu? Cair? Cair MD Bu, MD. Oh tetap MD ya? Iya, MD. Kalau dia hanya kopi aja Bu, kita proses cold brew, hanya kopi aja kita bikin cold brew, itu perlu juga MD? Karena udah cair Bu, dalam bentuk minuman MD Bu. Tapi kalau masih dalam bentuk bubuk, serbuk, itu bisa PIRT. Oh ya, oke. Makasih Bu. Selamat siang. Sama-sama Bu Intana. Baik. Ini ada satu lagi Bu dari chat, Ibu Desiwati Suwarna. Apakah harga tersebut untuk satu macam makanan? Contoh saya jual bakmi ayam. Harga 100.000 itu apakah untuk bakmi ayamnya saja atau untuk semuanya seperti bihun, kiutiao, bakso, pangsit, ayam, dan untuk nasi tim ayam? Silakan Bu. Jadi dia nanyain masalah biaya nih mungkin Bu. Biaya izin edar tadi ya Pak, yang di registrasi pangan olahan. Per produk Pak, per produk Bu. Misalnya Ibu kayak minuman rasa coklat, ini satu Bu. Kemudian rasa stroberi lain lagi, itu udah komposisi beda, itu nomornya udah beda. Jadi per nomor itu ya Bu. Jadi kalau produk ini udah beda komposisi, itu nomornya udah beda. Apalagi kemasan, ini kemasannya plastik, kemudian ada kemasan botol, itu nomornya udah beda Bu. Jadi per nomor itu ya Bu, per produk. Demikian Ibu. Bisa Ibu? Bu, berarti kalau kita ada 15 produk, jadi 15 produk itu kali 100.000 gitu ya Bu ya contohnya? Iya Bu, begitu Bu. 15 nomor jatuhnya nantinya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Jadi bakmi ayam itu per berarti ya Bu ya? Kalau dia ada baksonya, bakmi ayam itu kan ada macam-macam. Itu padahal sebenarnya kan siap saji ya Bu ya itu, bakmi ayam itu. Sekarang Pak banyak siap saji itu yang sudah dikemas bagus dan itu sudah harus izin edar Pak, karena dia sudah siap sajinya bukan diserahkan di pembeli tapi bisa dijual ke retail Pak. Itu sudah banyak sekarang. Akhirnya Badan POM sudah menambahkan kategori pangan baru untuk itu Pak, karena sudah banyak inovasi di masyarakat. Siap saji itu sekarang udah tinggal dihangatkan di microwave. Ya. Langsung dikonsumsi. Nah, itu banyak sekarang, Pak. Dan ini memang jatuhnya sudah ada izin edar, karena sudah mengedarkan ke retail-retail.
Baik. Ibu, minta maaf Bu, saya mau nanya. Ibu siapa? Ibu? Dari mana? Iya, saya dari Sidoarjo, Bapak. Kalau sirup yang dari jeruk nipis, tapi dibuat kental seperti yang di toko-toko itu, seperti marjan, sirup yang kental gitu. Itu izinnya pakai apa ya? Ya, baik. Ibu, kalau dalam bentuknya minuman itu MD. Tapi kalau sirup, nanti saya coba share lagi ya. Ini yang untuk PIRT tadi ya. Yang kental Nah, itu, itu Bu. bisa PIRT, Bu. Bisa PIRT. Tapi kalau yang langsung diminum, yang diencerkan, ditaruh di gelas gitu, ya juga dari jeruk nipis, tapi yang langsung diminum itu juga PIRT, Bu. Tidak, Bu. Jadi ketika Ibu, saya mau beli, Bu, saya misalnya, Bu Lis, saya mau beli minuman jeruk nipis. Ibu olah, sajikan di depan saya. Ibu kasih air, sajikan depan saya. Itu jatuhnya pangan tidak wajib izin edar. Siap saji jatuhnya itu, Bu. Tapi tetap saya simpan dulu, Bu, di rumah. Oh, kalau Ibu sudah simpan, masukkan ke botol, kemudian Ibu jual, itu jatuhnya sudah ada izin edar, Bu. Ibu udah ngemas maksudnya. Tidak Iya, siap betul. saji lagi. Iya. Jadi kalau yang langsung tegak, tapi disimpan dulu di rumah, baru Iya. nanti diedarkan, itu pakai BPOM, pakai Ya, apa? pakai izin edar BPOM. ya? Kalau enggak PIRT itu, Bu, karena minuman jatuhnya, Bu. Kalau minuman jatuhnya MD, Bu. Jadi kalau yang kental itu tadi pakai PIRT, masih boleh ya, Bu? Yang kental tadi masih boleh PIRT. Oh ya, baiklah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Sebentar ya, coba. Selamat siang. Yang mau tanya siapa? Ibu Bulan. Iya. Oke, Pak Ayud, Bu Wulan, Pak Ayud. Iya, silakan Ibu Bulan. Terima kasih, Pak Ayud. Saya Bu Wulan dari Tangerang. Saya mau nanya, Pak, kalau saya, Ibu, saya mau nanya, kalau saya jualan rawon iga, tapi yang dikemas, itu izinnya pakai apa? Ibu kemas dijual ke retail ya, Bu? Iya. Jadi rawonnya tinggal dipanaskan gitu ya, Bu? Iya, Bu, di frozen gitu. Frozen. MD, Bu? Umur simpannya berapa lama itu, Bu? 1 bulan. MD, Bu? MD. MD ya? Ya. Itu kemasannya juga ada aturan ya, Bu? Ada, Bu. Jadi Ibu lihat produknya, jenis kemasannya yang tidak migrasi ke produk Ibu. Ibu lihat apa kemasannya ada tara pangannya. Ibu tanyakan sertifikat bersihnya juga dari distributornya, Bu. Iya. Apakah itu sama, Bu, kalau misalnya saya jualan seperti bebek ungkep gitu? Bebek ungkep itu terus Ibu frozen gitu ya? Iya. Kemudian Ibu jual ke retail? Yes. Umur simpannya berapa, Bu? Itu 2 bulan sih lebih. Bisa 3 bulan. Itu jatuhnya udah MD ya, Bu. Karena Ibu Oh, jual gitu ke ya. retail, kemudian Ibu sudah simpan frozen. MD, Bu. Kalau langsung dijual gitu tapi dikemas, misalnya kan Misalnya? ada tuh, Bu, misalnya kayak Tokopedia gitu kan dia bisa jual. Misalnya ada aturannya cuman 1 hari gitu. Terus apa namanya dikemas pakai di vakum gitu, Bu, di vakum, tapi kita kasih tahu maksimal 1 hari gitu. Maksudnya misalnya 2 hari gitu, maksimal 2 hari. Itu masuknya apa ya, Bu? Jadi kalau Tokopedia, misal saya GoFood lah, misalnya saya menyebut merek nih Iya, ya, GoFood. misalnya GoFood misalnya, itu jatuhnya siap saji, Bu. Dia pesan, saya mau pesan bebek ungkep, langsung Ibu kemas, Ibu kirim ke driver Gojeknya misalnya kan, itu jatuhnya siap saji. Kecuali kalau Ibu sudah memfrozen, Ibu jual ke retail, nah itu jatuhnya izin edar, Bu. Nah, kalau baik. jual berdasarkan pesanan, kan berdasarkan pesanan, misalnya saya minta bebek ungkep, kemudian berdasarkan pesanan itu, Ibu ambil bebek ungkepnya, kemudian Ibu kemas, keluarkan vakum, Ibu kasihkan ke driver ngantarkan ke konsumen, dan langsung dikonsumsi oleh konsumen ya, Bu ya. Itu tidak wajib izin edar kayak begitu, Bu. Oh ya, baik. Oke, Bu, makasih banyak pencerahannya. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih. Mungkin waktu juga yang sudah hampir jam 12, teman-teman semua. Sebelumnya juga tadi kita sudah banyak mendengar pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi saya lupa menyampaikan, di chat tuh banyak permintaan Bu Rini untuk materi presentasinya, apakah boleh di-share? Nanti misalnya... Saya share ke Pak Ayud nanti ya, Pak. Oke, siap, Pak.
Jadi berarti nanti teman-teman nanti sudah masuk di WA grupnya nanti akan kita share di WA grup ya, teman-teman. Baik, untuk pertanyaan saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Tadi Bu Rini sudah menyampaikan dengan sangat gamblang sekali, teman-teman. Nanti juga ada presentasi yang mungkin bisa dipelajari lagi di rumah. Nanti akan kita share. Sebelum kita tutup, nanti kita coba closing statement dari Bu Rini untuk teman-teman UMKM untuk mempermudah izin dari teman-teman UMKM itu seperti apa sebaiknya, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Ayu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya berada di forum ini bisa memberikan apa yang saya ketahui kepada Bapak Ibu sekalian, bisa sharing. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, seandainya pun saya nggak bisa jawab, saya bisa teruskan ke ahlinya nantinya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu semakin maju ke depannya. Tentunya yang perlu diingat adalah untuk produk yang olahan yang dijual ke retail dan sebagainya itu memang jangan diproduksi, jangan diedarkan dulu sebelum mendapatkan nomor izin edar. Jadi sama-samalah kita selalu cek kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa ya Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama mengikuti peraturan. Tentunya peraturan itu dibuat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Bapak Ibu sekalian, tentunya peraturan tadi persyaratan pemeriksaan sarana balai beserta timeline-nya itu saya sampaikan untuk yang berlaku wilayah DKI Jakarta ya Bu, karena masing-masing balai itu ada timeline-nya tersendiri. Silakan Bapak Ibu yang di luar wilayah DKI Jakarta menghubungi balai setempat ataupun lokas setempat, lokapom setempat. Silakan ya Bapak Ibu, jadi timeline ini tergantung wilayah masing-masing. Demikian Bapak Ayud. Terima kasih sekali lagi kesempatannya buat tim Pak Ayud dari Kadin dan juga Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu bisa berkarya lebih baik, memberikan inovasi terbaik, baik Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, kami sebagai pemerintah, petugas pengawas. Mudah-mudahan tujuan kita sama, demi kebaikan kita maju bersama. Mudah-mudahan tujuan akhir kita untuk melindungi masyarakat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, dan tentunya menggerakkan roda perekonomian di Republik Indonesia. Salam sehat, semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita Bapak, absennya nggak ada ya? Tidak kita absen Bu, di daftar itu aja. Sebelum kita nanti kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan dibuka videonya, kita foto bersama. Untuk halaman pertama dulu silakan dibuka videonya. Oke. Halaman pertama ya, saya foto ya. Oke, halaman kedua. Ini agak lama ya. Kamera saya nggak bisa, Pak. Ya, boleh 6 aja ya. Ya, silakan. Yang bisa saja. Nggak apa-apa, Ibu. Saya foto ya. Halaman keempat. Oke, halaman kelima. Halaman keenam. Halaman ketujuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Rini yang sudah memberikan pencerahan bagi teman-teman UMKM semua. Dan mudah-mudahan ini akan membantu kita semua untuk memperoleh izin edar dari BPOM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa membantu teman-teman UMKM dalam pemahaman tentang pengurusan izin edar. Jadi sebaiknya kalau bisa memang diurus sendiri Bapak Ibu, jadi bisa mengetahui prosesnya. Jadi seperti saran dari Ibu Rini tadi, teman-teman UMKM sebaiknya pelajari lebih detail sebelum uji lab, misalnya tadi kayak kata Bu Rini juga sebaiknya ditanyakan dulu, berkonsultasi dulu ke UMKM-nya. Jadi apa aja yang perlu diuji. Jadi kita itu nggak mengeluarkan uang yang asal-asal gitu kan. Jadinya memang yang dibutuhkan oleh BPOM aja yang diuji. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rini Asri yang sudah memberikan pencerahan, dan saya selaku panitia dan pengurus UMKM naik kelas Kadin Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau untuk materinya
silakan nanti akan kita share seperti biasa di WA group dan di Telegram atau yang sudah dikasih informasi sebelumnya. Jadi untuk itu saya Kalian sertifikatnya. Oh, kita nggak ada sertifikat ya Bu. Jadi untuk itu Iya. terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Sampai di sini acara kita ya sama-sama. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai berikutnya nanti kita akan informasikan lagi. Mudah-mudahan ini tidak putus sampai di sini. Kita akan berlanjut terus sampai teman-teman semua bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan untuk perizinan sampai kita bisa go ekspor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Pak Yud sudah dikasih kesempatan untuk mengikuti. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ayud, izin live ya Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu Rini. Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rini. Nanti akan berlanjut. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Apa Ayud WA-nya nomor yang mana ya? Yang kita share itu bukan biasanya ada WA grupnya itu. Nah, nanti di WA grup itu jangan keluar. Jadi setiap kita ada event ada WA grupnya kan? Nah, nanti di situ nanti di-share materi-materi yang sudah disampaikan di situ. Ya. Teman-teman semua. Ya, nanti semua dicek di WA grupnya. Ya. Grup ya, Pak. Makasih. Oke, terima kasih banyak semua. Yuk, izin live ya. Kita tutup ya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.